Acara ini didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TV9 dimanapun berada. Alhamdulillah hari ini bertemu kembali bersama dengan saya Satria Pamungkas. Cuma di Kopi Darmo, kopdar bareng orang-orang pintar. Hari ini luar biasa sekali karena kita semua menyadari ya, ini kan sudah bulan Juli nih pemirsa ya, sebentar lagi bulan Agustus. Sebagai warga Nahdien kita semuanya pasti bangga dengan Nahdlatul Ulama. Karena memang Nahdlatul Ulama ini adalah ikhtiar panjang untuk tidak hanya organisasi keagamaan saja, tapi juga merawat tradisi dan yang pastinya juga merawat dan menguatkan persatuan bangsa Indonesia. Bulan depan, di bulan Agustus di tanggal 27, Nahdlatul Ulama akan mengadakan Muktamar ke-35. Dan kali ini akan diadakan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Nah, ini juga salah satu tempat yang penting ya. Sebagai warga Nahdien kita juga harus mengetahui sejarah bahwa Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang Jawa Timur ini didirikan oleh salah satu pendiri Nahdlatul Ulama yang luar biasa, yang pemikirannya melampaui zamannya. Ya tentu saja Kiai Haji Wahab Hasbullah. Nah, untuk mengetahui sejarah lebih panjangnya dan tentu saja membahas mengenai sedikit tentang Muktamar ke-35 yang nanti diadakan di Jombang, saya sudah terhubung dengan narasumber saya pada kesempatan sore hari ini yang pastinya sudah hadir di Zoom. Saya akan menyapa. Beliau adalah keluarga inisiator, pendiri dan penggerak NU sekaligus Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Bahrul Ulum. Assalamualaikum Nyai Hajiah Cisbiah Wahab MA. Assalamualaikum Bu Nyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, cantik sekali hari ini. Amin, amin. Terlihat fresh menggunakan hijab warna pink ini Nyai ya. Dan tidak sendirian juga narasumber saya hari ini adalah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Unwaha, Dr. Muhammad Wafiul Ahdi SH MPDI. Assalamualaikum Gus Wafi, sehat hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. sehat. Alhamdulillah sehat. Kita hari ini bersama-sama akan mengenang sekaligus mempelajari kembali ya perjuangan yang telah di awalnya kita sudah pegang obor, yaitu Kiai Haji Wahab Hasbullah yang merupakan salah satu pendiri dari organisasi Nahdlatul Ulama. Nah, untuk Muktamar ke-35 kali ini akan diadakan di Pondok Pesantren yang didirikan oleh beliau, yaitu Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang yang terpilih menjadi lokasi Muktamar. Nah, saya mau nanya dulu sama Bu Nyai ini, apa nih artinya Muktamar NU yang digelar di dekat pusara Mbak Wahab Hasbullah untuk Bu Nyai? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muktamar NU yang dipersembahkan oleh PBNU, tempatnya di Pondok Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Ini bagi kita keluarga besar dari Dzurriyyah semua yang dari Tambak Beras sangat sangat bahagia, sangat sekali di satu penghormatan yang luar biasa di tempat muktamar. Pertama, kedua bahwa saya kira tepat sekali kalau PBNU memutuskan muktamar di Tambak Beras itu karena untuk jalan tengahnya, saya berpikir begitu karena banyak minta, dan tengahnya di tempat pondoknya Almarhum Kiai Hasbullah sebagai penggagas pendiri Nahdlatul Ulama dan untuknya NKRI dan untuk pahlawan nasional sekarang ini saya kira. Oke, kalau hingga saat ini Nyai apa nih makna Kiai Haji Wahab Hasbullah untuk Pondok Pesantren Tambak Beras? Ya, memang yang memberikan nama Pondok Bahrul Ulum itu adalah Kiai Wahab Hasbullah. Pondok itu sudah lama ada sejak Mbah Hasbullah itu sudah ada, Mbah Seha, tapi dinamakan Pondok Bahrul Ulum itu oleh Kiai Wahab Hasbullah yang menamakan Pondok Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, sehingga sampai sekarang Pondok Tambak Beras itu alhamdulillah bertambah besar. Nah, untuk itu sejarah beliau memang yang membesarkan nama Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang itu bisa besar karena adanya salah satu pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Hasbullah yang mendirikan itu dan yang mendirikan NU, maksud saya yang memiliki gagasan NU, organisasi Nahdlatul Ulama, sehingga karena organisasi Nahdlatul Ulama itu gagasan Kiai Wahab disampaikan kepada Kiai Hashim
karena pada waktu itu Kiai yang senior yang sepuh Kiai Hasyim, Kiai Wahab matur kepada Kiai Hasyim, gimana kita akan mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama. Kemudian Kiai Hasyim itu menjawab, nanti dulu saya istikharah dulu. Inilah ciri khasnya ulama kita. Istikharah, kemudian Kiai Hasyim istikharah minta bantuan kepada Kiai Khalil Bangkalan. Itu maksudnya. Sehingga dengan beliau menunggu distui berdirinya Nahdlatul Ulama, Kiai Wahab tidak berhenti diam, terus bergerak mendirikan cabang di Nganjuk, di Mojokerto, di Jawa. Beliau ada seorang pergerakan memang gitu. Kiai Wahab. Baik, ini kan kalau untuk sekedar informasi buat pemirsa juga ya, Pondok Pesantren Bahrul Ulum ini sudah didirikan sejak tahun 1967-nya, betul? Iya. 67 berarti kalau dihitung sekarang ini sudah 69 tahun berdiri Pondok Pesantren Bahrul Ulum ini. Luar biasa sekali ya. Dan kalau kita lihat juga perjuangan dari Kiai Haji Wahab Hasbullah, beliau ini adalah salah satu tokoh yang pemikirannya itu melampaui zaman. Dari inisiasinya untuk mengajak matur kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kemudian akhirnya berdirilah Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama, organisasi Nahdlatul Ulama, dan kita semuanya menjadi kaum Nahdliyin hingga saat ini. Nah, Nyai sebagai putri, apa yang paling dikenang dari Mbah Wahab dan bagaimana cara beliau mendidik dan juga menekankan arti perjuangan NU kepada seluruh santrinya? Ya, terima kasih. Kiai Wahab Hasbullah itu di dalam mendidik putra-putrinya tidak ada doktrin itu tidak ada. Jadi kita kita ingin sekolah di sana, ingin sekolah di Solo, ingin sekolah di sini, itu baru kita ayah tuh harus itu saja. Tidak ada kamu harus ke sini, harus mondok sini, harus tidak ada. Itu demokrasinya Kiai Wahab terhadap pendidikan pada anak-anaknya. Satu. Kemudian yang kedua ya kita secara tidak langsung itu mengikuti gerakan beliau baik di rumah maupun di luar. Jadi anak-anak kita semua itu mengikuti pergerakan beliau, bagaimana beliau di rumah dengan keluarga, dengan masyarakat setempat, bagaimana beliau di rumah menerima tamu 24 jam terus gitu. Itu kita ikuti. Akhirnya tumbuh kesadaran sendiri kita ini untuk ikut mengabdi untuk bangsa negara ini. Jadi tidak ada orang tua, kamu nanti harus begini, tidak ada. Baik Bu Nyai, nanti akan kita sambung lagi pembicaraan kita tentang Kiai Haji Wahab Hasbullah. Jangan kemana-mana karena perbincangan akan semakin memanas. Tentunya cuma di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Terima kasih pemirsa TV9 masih menyaksikan Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Masih bersama dengan saya Satria Pamungkas, dan hari ini kita masih membahas tentang Muktamar NU yang ke-35, dan tentu saja kita masih mengenang perjuangan dari Kiai Haji Wahab Hasbullah. Nah, Bu Nyai masih bersama saya, Bu Nyai? Masih ya. Bu Nyai, kalau kita berbicara soal Kiai Haji Wahab, Mbah Wahab atau mungkin memanggilnya ya supaya lebih akrab rasanya gitu. Nah, apa nih satu pesan yang diberikan oleh Mbah Wahab yang sampai hari ini masih Bu Nyai pegang? Ya, pesan beliau ya tentu kepada anak-anaknya itu pertama dalam pendidikan, terus belajar untuk mencapai pengetahuan yang sebanyak-banyaknya. Yang kedua, beliau itu lebih banyak memberikan kesan kerjaan, tidak berbicara banyak. Tetapi gerakan beliau yang beliau kerjakan di rumah itu sama saja bagi kita buat memberikan pelajaran pada anak-anaknya gitu. Ini luar biasa, tidak banyak bicara setelah saya, tapi beliau ini begini, kita yang ngikuti, jadi kita harus ngikutin. Akhirnya juga sempat juga kalau Kiai Wahab seperti kita harus dalam kehidupan ini harus terus untuk berdakwah, memberikan kepedulian pada masyarakat, dan kemudian berorganisasi.
namanya bagaimana ikut mengembangkan NU yang berideologi Aswaja ini ya harus juga diikut mengembangkan di dalam organisasi. Kalau kita kan organisasi muslimat gitu, ya muslimatnya kita besarkan gitu. Kita di mana ada dalam pendidikan. Jadi itu yang selalu berikan Aswaja bersama dengan membesarkan organisasi Nahdlatul Ulama. Kalau kami ini adalah Muslimat NU, itu untuk kepentingan bangsa, negara, dan agama yang kita cintai ini. Oke, kalau menurut Bu Nyai sendiri, melalui ingatan Bu Nyai ya, apa yang bagaimana sosok Kiai Haji Wahab Hasbullah terhadap Bu Nyai? Ya, oke. Beliau itu sangat menyenangkan. Beliau itu kalau udah di rumah itu ya memang seperti ayah terhadap anak. Dia tidak menunjukkan beliau bagaimana berhasilnya di luar, tidak ada. Kamu perhatikan keluargaannya, pendidikannya, perhatikan bagaimana, kamu gimana, kalau kita datang sekolah gimana ajarannya. Terus kalau kita suka diajak itu kalau ayah pergi ke Jakarta, saya masih di situ, diajak ikut ke stasiun Kertosono. Di situ nunggu kereta datang, diajak main sama Bapak, diajak main asah otak. Korek api itu dibuat begini, ayo kamu bagaimana ini, kita diajak dialog sama Mbak Wahab, gimana yang benar ini gitu, itu sambil menunggu kereta datang. Jadi kita beliau diasah secara sederhana itu, tapi sangat berkesan sekali bagi kita semua. Itu yang di antara yang paling kecil gitu. Jadi kalau ayo pergi antar abah ke mana, ke stasiun, diajak makan soto situ, terus ada mejanya, dikeluarkan korek apinya, dibikin begini, kamu bagaimana, minta pesannya, bagaimana betulin ini gitu. Itu diantaranya beliau mendidik kita dengan cara-cara yang lain selain di rumah yang rutin ya, namanya rutin itu ya mengenai agama, bagaimana syariat kita, aswaja dan lain sebagainya itu. Tapi beliau akrab, yang jelas beliau itu di rumah tidak menunjukkan bahwa beliau itu sebagai sebagai pemimpin NU besar organisasi, tapi kekeluargaannya sampai terhadap tidak hanya kepada anak-anaknya, kepada adik-adiknya di Pondok Takbras perhatiannya luar biasa. Dan kepada ponakan-ponakannya berasa semua diperhatikan, ya sibuk apapun selalu diperhatikan semua. Itu yang saya lihat, kesan saya. Baik, terima kasih Bu Nyai. Nah, ini sebagai untuk menyambung semangat perjuangan dari Kiai Wahab Hasbullah, tidak hanya berhenti pada Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras saja. Ini akhirnya Pondok Pesantren Tambak Beras juga mendirikan perguruan tinggi dengan nama Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah atau Unwaha. Saya mau ke Gus Wafi dulu. Gus Wafi, seberapa penting Mbah Wahab bagi Unwaha dan Pondok Tambak Beras? Terima kasih. Saya kira bagi Wahab Hasbullah ini seorang inisiator atau menjadi ikon bagi Unwaha, menjadi ikon bagi kampus Unwaha, sehingga dengan nama besar beliau kita berharap pemikiran Kiai Wahab Hasbullah, kemudian inspirasi yang sudah dilakukan oleh Mbak Kiai Wahab dalam sejarah hidupnya ini bisa menjadi teladan bagi para mahasiswa Unwaha. Sebagaimana diketahui bahwasanya Mbak Kiai Wahab ini adalah sosok ulama yang melahirkan banyak kader. Di masa hidup beliau melahirkan banyak kader-kader. Beliau seorang ahli organisasi, organisator, juga orang pergerakan, dan orang yang bisa banyak melahirkan kader-kader pahlawan atau kader-kader penggerak masyarakat. Maka setelah Mbak Kiai Wahab Hasbullah, maka nilai-nilai yang sudah diberikan oleh Mbak Kiai Wahab itu kita hidupkan kembali melalui institusi yang namanya Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Harapan kami nama itu bisa mencerminkan sesuatu yang positif, dalam artian menjadi ikon
bahwasannya Unwaha ini adalah membawa nama besar sosok tokoh nasional, tokoh pergerakan, dan tokoh pendiri Nahdlatul Ulama, maka harapan kami para mahasiswa-mahasiswa di Unwaha ini bisa terinspirasi dan menjadi sosok Mbah Kiai Abdul Wahab di era masa kini dalam kondisi apapun. Ini bisa menjadi inspirator tunggal dalam setiap aktivitas di Unwaha. Seperti itu, Mas. Baik, Unwaha sendiri sudah berdiri sejak tahun berapa ini, Gus Wafi? Ya, Unwaha ini sebenarnya sejarahnya panjang, tetapi ini adalah perguruan tinggi yang ada di Pondok Pesantren Bahrul. Mulai tahun 1980-an, tepatnya mungkin 1982, Pondok Pesantren Bahrul mendirikan sekolah tinggi atau akademi bahasa. Akademi bahasa ini untuk melanjutkan pendidikan lanjutan bagi santri-santri yang sudah menyelesaikan madrasah aliyah di Pondok Pesantren Bahrul. Kemudian ada mendirikan akademi bahasa, kemudian akademi bahasa berubah namanya menjadi sekolah tinggi ilmu tarbiyah, kemudian berubah lagi menjadi sekolah tinggi agama Islam, dan tahun 2013 kalau nggak salah, ini sekolah tinggi agama Islam Bahrul Ulum ini berubah institusi menjadi Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Jadi sejarahnya panjang, tetapi institusi ini berubah menjadi universitas itu sudah hampir 13 tahun yang lalu. 2013 ini berubah menjadi Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Baik, berarti awalnya di tahun 1982. Kalau sekarang berarti sudah 44 tahun ya. Ini menjadi bukti nyata bahwa semangat dari Kiai Haji Wahab Hasbullah ini tidak pernah padam untuk peduli terhadap pendidikan di tanah air kita Indonesia. Nah, Gus Wafi sendiri nilai-nilai apa nih yang sampai sekarang masih dipegang betul sama Unwaha tentang Kiai Haji Wahab Hasbullah yang bisa diberikan atau dituturkan kepada para mahasiswa yang belajar di sana. Tapi jangan kemana-mana, nanti saja dijawabnya Gus Wafi ya. Kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Masih bersama kami di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Bersama dengan saya Satria Pamungkas dan juga ada Bu Nyai, ada Gus Wafi juga di sini ya. Tadi kalau sebelum break saya sempat nanya sama Gus Wafi, nilai-nilai apa saja yang ditanamkan dan dituturkan kepada para mahasiswa di Unwaha. Boleh dijawab dulu, Gus Wafi? Ya, karena memang nama Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah ini sangat ikonik bagi Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Sehingga inilah yang kemudian menjadi alasan bagi kita untuk meneladani beliau. Nilai-nilai yang sudah ditinggalkan itu harus kita hidupkan kembali, kita hidupkan kembali. Termasuk begini, mahasiswa ini selalu kita ajarkan, ada dalam salah satu mata kuliah bagaimana contohnya mata kuliah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini di situ juga dikenalkan bagaimana pergerakan dari seorang tokoh Mbah Kiai Wahab Hasbullah dalam masyarakat pada eranya. Beliau ini selain alim, beliau ini adalah orang yang multi talent, seorang ulama yang multi talent. Beliau aktivis pergerakan, beliau pergaulannya yang luas dengan berbagai lapisan masyarakat, termasuk dengan Dr. Sutomo, Cokroaminoto, Gus-Dur, Soekarno, dan lain sebagainya. Beliau selalu berinteraksi dengan tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan sebelum kemerdekaan itu terjadi. Maka dengan berbasis keilmuan yang luar biasa, seorang tokoh pesantren dengan keilmuan agama yang luar biasa, tapi kemudian mewujudkan pergerakannya melalui aktivitas pergerakan nasional, seorang penggerak nasionalisme,
seorang penggerak nasionalisme, buktinya dengan lagu Yalal Waton, itu adalah bagaimana semangat nasionalisme Mbah Ki Wahab menanamkan pada para pemuda-pemuda pada saat itu, termasuk kalau kita lihat pada Madrasah Taswirul Afkar yang didirikan oleh Ki Wahab di Surabaya, itu salah satu mata pelajarannya adalah semangat nasionalisme. Nah maka ini yang kita tanamkan kepada para mahasiswa-mahasiswa UPH tentang masalah keilmuan, kemudian pergerakan atau organisasi, kemudian Mbah Ki Wahab juga mencetak kader tokoh-tokoh nasional. Dan intinya adalah Mbah Ki Wahab ini orang lapangan dengan ilmu yang luar biasa, keilmuannya yang luas ini, Mbah Ki Wahab mampu menggerakkan masyarakat ke arah yang positif. Dengan mendirikan Nahdlatul Ulama, dengan lembaga atau institusi-institusi yang diinisiasi oleh Ki Wahab ini, menunjukkan Ki Wahab ini seorang yang penggerak peradaban melalui berbagai institusi yang dilahirkan oleh beliau. Maka ini yang kita tanamkan pada para mahasiswa UMH agar beliau menjadi sosok Mbah Ki Wahab di masa kini dalam semangat spiritnya sebagai seorang yang memiliki ilmu, pengetahuan yang luas, pergaulannya luas, penggerak masyarakat atau penggerak peradaban, dan bisa melahirkan kader-kader yang bisa membangun masyarakat. Saya kira itu nilai-nilai kita hidupkan di UMH. Baik, termasuk juga pastinya kepada mahasiswa atau mungkin murid-murid yang ada di Unwaha juga mengetahui sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama juga gitu ya. Dan tentunya tadi sempat di off air ya, Gus Wafi mengoreksi saya tadi kalau saya sebutkan pondok pesantren sudah berdiri sejak 1967, tapi ternyata tahun lalu di 2025 pondok pesantren Bahrul Ulum ini merayakan ke 200 tahun. Berarti sudah ada sejak tahun 1825, Gus Wafi. 1825, ya. 1825. Pada saat itu bagaimana sejarahnya hingga sampai berdirinya atau berubah nama menjadi Bahrul Ulum? Pendiri Pondok Pesantren Bahrul Ulum ini adalah generasi ketiga di atasnya Ki Wahab. Jadi generasi ketiga di atasnya Ki Wahab. Ki Wahab ini generasi keempat. Dan dari pendiri Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Ki Wahab ini adalah generasi keempat. Pendiri pertamanya Kiai Mbah Syekhah, biasa dipanggil dengan nama Mbah Syekhah. Ini salah seorang prajurit perang Diponegoro, prajuritnya Pangeran Diponegoro yang bertugas di wilayah Madiun ke timur, wilayah Majapahit, wilayah Majapahitan lah, bekas-bekas wilayah Majapahit. Nah, di situ kemudian mendirikan pesantren, kemudian berkembang dan di era Mbah Ki Wahab sudah 100 tahun setelah dari tahun berdirinya. Mbah Ki Wahab Hasbullah terakhir pulang dari Mekah itu kan 1912. Pulang dari Mekah, kemudian dari situ Pondok Pesantren Tambak Beras, belum bernama Bahrul Ulum, Pondok Pesantren Tambak Beras masih dipegang oleh bapaknya Mbah Ki Wahab, namanya Kiai Hasbullah. Nah, kemudian Kiai Hasbullah wafat 1925, 1 tahun sebelum NU berdiri. Itu Mbah Ki Hasbullah wafat, maka kemudian kepemimpinannya beralih pada Mbah Ki Wahab Hasbullah. Berarti Pondok Pesantren Tambak Beras itu setelah 100 tahun baru dipegang oleh Mbah Ki Wahab, dan kemudian Mbah Ki Wahab ini seorang transformator, seorang yang bisa mentransformasi Pondok Pesantren Bahrul Ulum dengan tangan dinginnya. Beliau ini kalau saya mengamati juga seorang manajer pendidikan. Manajer pendidikan. Manajer ahli manajemen pendidikan. Artinya di pesantren Bahrul Ulum ditata sedemikian rupa, kemudian mendirikan Taswirul Afkar di Surabaya, mendirikan Madrasah Mubtilfan di Jombang, dan selain madrasah formal juga melakukan diskusi-diskusi yang luar biasa. Nah, ini
tahun kedua Pondok Pesantren Bahrul Ulum di tangan Mbah Kiai Wahab inilah Pondok Pesantren Bahrul Ulum menjadi besar sampai sekarang. Baik, terima kasih Gus Wafi untuk pembelajaran historinya tentang Pondok Pesantren Tambak Beras yang kemudian berubah nama menjadi Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras yang kita ketahui sampai saat ini. Jangan kemana-mana ya, nanti kita akan sambung lagi pembicaraan kita tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Terima kasih pemirsa masih menyaksikan Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar bersama dengan saya Satria Pamungkas. Saya mau ke Bu Nyai deh sekarang ya. Bu Nyai boleh bocoran sedikit nggak untuk Muktamar ke-35 nanti di Pondok Pesantren? Apa aja nih persiapannya? Oh ya, Alhamdulillah Pondok Pesantren antusias semangat untuk mempersiapkan Muktamar di Tambak Beras. Pertama sudah membentuk panitia daerah untuk lokal, sudah terbentuk semuanya. Kemarin sudah pertemuan dengan panitia dari pusat PBNU, sudah clear siap semuanya. Insya Allah persiapannya udah yakin bahwa kita ini akan memberikan pelayanan atau bantuan kepada para muktamirin dengan yang sebaik-baiknya dalam segala segi, apa itu sarana prasarana, dalam segi transportasinya, dalam segi untuk konsumsinya, dalam segi sekretariatannya itu sudah siap insya Allah. Kita persiapannya sudah luar biasa. Pondok-pondok pesantren yang dibikin untuk tempat tinggal bermalamnya muktamirin sudah didata semuanya di Pondok Tambak Beras. Sudah cukup insya Allah. Untuk pesertanya kurang lebih 3.000. 3.000 peserta. Ya 2.000 ya itu. Dan tempat pembukaan insya Allah di lapangan sepak bola Tambak Beras. Itu akan didesain yang begitu bagus sehingga nanti pembukaan di situ. Bisa 5.000-an pembukaan itu yang datang itu. 5.000 hadirin berarti nanti yang ada. Maksudnya yang penggembiranya itu lebih dari 4.000-an. Ini yang khusus yang muktamirinnya itu sekitar hampir 3.000-an. Wah, banyak sekali Nyai ya. Berarti ini Pondok Pesantren Bahrul Ulum banyak sekali orang yang akan datang ke sana ya, Bu Nyai. Iya. Luar biasa. Nah, kalau dari Unwaha sendiri, Gus Wafi apakah ada keterlibatan pastinya yang dilakukan dari Unwaha untuk acara muktamar ini? Ya, kami di Unwaha sangat bahagia sekali bisa dilibatkan dalam event besar luar biasa 5 tahunan dari NU yang skala nasional. Karena belum tentu menjadi tuan rumah muktamar bisa 2 kali. Tahun 2015 dulu memang Jombang pernah dipakai untuk muktamar tapi di alun-alun. Di alun-alun Jombang, tapi 2026 hari ini tuan rumahnya adalah Tambak Beras. Maka kami di Unwaha sangat antusias untuk menjadi bagian dari orang-orang yang menyiapkan dan melakukan pelayanan dan hormat kepada para muktamirin dan juga para muhibbin, penggembira muktamar. Ini luar biasa karena kami menganggap para muktamirin, orang-orang yang menjadi peserta muktamar dan juga para penggembira yang datang bisa jadi 3 kali lipat dari jumlah peserta resmi muktamar. Ini adalah tamu-tamunya para muassis Nahdlatul Ulama. Mereka adalah tamu-tamunya para tokoh-tokoh pendiri NU yang datang diundang para muassis Nahdlatul Ulama untuk meramaikan muktamar. Maka kami di Unwaha dan juga sebagaimana keluarga besar Bahrul Ulum yang lain sangat antusias menyambut dan menyiapkan segala fasilitas yang dibutuhkan. Di Unwaha kebetulan menjadi salah satu lokasi penginapan dari peserta muktamar dan juga menjadi salah satu tempat untuk melaksanakan sidang komisi. Jadi tempat sidang komisi nanti salah satunya ada di Aula Unwaha dan kelas-kelas mahasiswa yang ada di Unwaha ini menjadi penginapan para muktamirin. Ada beberapa titik tempat penginapan, salah satunya adalah di kampus Unwaha. Ini adalah bagian dari kami
melakukan penghormatan atau ikramu duyuf pada tamu-tamunya para pendiri Nahdlatul Ulama dalam muktamar 35 besok. Luar biasa sekali. Unwaha ya di tahun 2026 ini menjadi salah satu tempat untuk menginap para tamu-tamu atau muktamirin di acara muktamar ke-35 nanti. Keren banget, saya jadi pengen kuliah di sana. Kalau di sana kayak kira-kira cocoknya jurusan apa? Boleh tebak-tebak nggak kira-kira saya jurusan apa, Gus? Kita siapkan. Unwaha ini ada 5 fakultas dan 14 prodi. Wah, banyak Bisa juga. milih lah. Bisa milih ya. Dari perbincangan kira-kira saya cocoknya yang mana? Atau mungkin saya ngajar di situ kali ya. Fakultas teknologi. Kayaknya kalau teknologi saya nggak cocok. Baik, Gus Wafi dan juga Bu Nyai, nanti kita sambung lagi di segmen terakhir ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Masih di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Bersama dengan saya Satria Pamungkas, ada Bu Nyai dan juga Gus Wafi di sini. Saya mau ke Bu Nyai dulu deh. Bu Nyai, kalau kita melihat perjalanan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras yang sampai sekarang ini bahkan semakin kuat ya, semakin ramai juga dan masih berada di jalur yang memberikan pendidikan kepada para santri dan juga santriwatinya. Kira-kira apa yang akan dirasakan oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah kalau melihat perjalanan Pondok Pesantren? Beliau akan merasa berbahagia karena rintisan beliau diteruskan oleh keluarga Durjah semua ini, meneruskan perjuangan beliau, pengabdian beliau untuk kepentingan bangsa, negara, dan agama ini, dan juga untuk menciptakan pondok pesantren yang tempat untuk mendidik anak-anak kita yang bisa berbasis pengetahuan umum dan agama. Ini diteruskan oleh kita semuanya. Tentunya Kiai kalau beliau masih hidup tentunya akan sangat senang sekali melihat anak turunannya semua ini bersama-sama bersatu untuk melanjutkan membesarkan Pondok Bahrul Ulum. Bahkan sekarang sudah ada Universitas Kiai Hasbullah. Jadi ini yang beliau cita-citakan itu, insya Allah kita nyatakan sekarang ini bahwa kita sudah bisa apa yang dilakukan beliau, karena beliau juga ingin ada ma'had. Nah, sekarang sudah ada universitas gitu, jadi ada semuanya, dan untuk itu kita semua selalu di dalam, terutama di Unwaha ini saya sampaikan dengan kita dari yayasan itu membentuk tim untuk menyusun buku sejarah Kiai yang benar, gitu maksud saya, yang menurut kita yang dipimpin oleh Kiai Haji Mu'in. Itu setiap mahasiswa masuk harus kita beri buku tentang Kiai Wahab, itu siap masuk. Kemudian kita menatar dosen-dosen itu tentang deklinasi aspirasi Kiai Wahab, sehingga dosen yang mengajar di UNHA harus mengetahui sejarah Kiai Wahab dan bisa mengikuti contoh di dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak masa maju ini, mencontoh dari suri teladan Kiai Wahab. Dosen kita bagiin buku, semua kita bagi buku gratis setiap menerima mahasiswa dari yayasan. Baik, kalau Gus Wafi bagaimana melihatnya? Kalau Gus Wafi bagaimana? Ya, terima kasih. Saya kira Pak Kiai Wahab melihat perkembangan Pondok Pesantren Bahrul Ulum hari ini, saya yakin sangat bangga karena senang. Rintisan atau jejak beliau bisa dikembangkan jadi luar biasa. Beliau ini seorang yang suka diskusi dengan berbagai kelompok lintas ideologi dan memiliki pergaulan yang luas. Dan juga beliau adalah seorang yang mencetak kader. Nah, sekarang santri-santri Tambak Beras yang luar biasa, para mahasiswa Unwaha yang juga sangat luar biasa ini banyaknya. Maka ini adalah bagian dari kader-kader Kiai Wahab Hasbullah yang mereka diberi keteladanan yang luar biasa dari sosok Kiai Wahab. Kita hari ini menghidupkan
pemikiran-pemikiran Mbah Kiai Hasbullah melalui kegiatan-kegiatan diskusi dan kita bahkan masuk dalam mata kuliah di UNWAHA bagaimana sepak terjang dari Mbah Kiai Hasbullah selama hidupnya. Ini agar mereka menjadi meniru, terinspirasi dan meneladani pergerakan yang dilakukan oleh sosok Mbah Kiai Hasbullah. Terima kasih. Baik Gus Wafi, tadi saya masih todong loh ya, kira-kira saya cocoknya jurusan apa kalau kuliah di di UNWAHA. Tapi Gus, kalau mau daftar kuliah di situ gimana caranya Gus? Ya, Daftar aja. daftarnya bisa online dan bisa sekali datang langsung bisa selesai, nggak perlu bolak-balik datang. Capek nanti Gus ya, jadi bolak-balik nggak perlu ya, langsung aja cari di Google UNWAHA gitu ya, nanti kalau misalnya sudah ketemu klik websitenya. Ya, Gitu bisa aja. di media sosialnya UNWAHA, di Instagram juga ada yang aktif di Instagram, UNWAHA Jombang. UNWAHA Jombang, boleh di follow juga sekarang ya buat pemirsa yang lagi nonton, boleh langsung di follow, di stalking semuanya, apalagi kalau buat yang mau daftar kuliah bisa langsung cek-cek jurusan dan juga fakultas yang cocok. Untuk biayanya juga sudah ada di sana ya Gus ya? Ya, bisa. Saya kira sangat terjangkau lah. Oke. Sangat terjangkau. Baik Gus, ini satu pertanyaan terakhir saya untuk Bu Nyai dan juga Gus ya. Kalau misalnya Gus Wahab ini masih hidup ya, bagaimana, apa yang akan beliau katakan ketika melihat perkembangan Nahdlatul Ulama yang saat ini menjadi organisasi Islam terbesar di Nusantara? Bagaimana? Apa yang akan dikatakan oleh Kiai Wahab? Ya, saya dulu toh. Boleh Bu Nyai, monggo. Ya boleh. Tentunya Kiai Wahab akan terus memberikan dorongan semangat kepada masyarakat semuanya, apa di pesantren-pesantren, anak-anak santri, semangat untuk apa itu, kalau di pesantren ya terus semangat untuk belajar, menuntut ilmu yang sebanyak-banyaknya supaya nanti berguna untuk dia. Kalau di masyarakat terus menggerakkan, yaitu terutama organisasi Nahdlatul Ulama akan terus untuk mengikuti, sehingga kemajuan zaman itu kita bisa masuk menyesuaikan dengan zaman, tetapi tidak meninggalkan yaitu kaidah-kaidah tentunya dari Islam Ahlussunnah wal Jamaah itu. Jadi saya pikir beliau akan tetap memberikan semangat karena beliau ini adalah orang pergerakan yang tidak pernah berhenti dari sejak muda sampai beliau mau wafat meninggal dunia itu. Beliau mendatangin muktamar di Surabaya, muktamar NU, ada selesai sehari beliau wafat. Ini yang harus itu. Jadi beliau kalau ada akan berikan dorongan semangat kepada kita semuanya, masyarakat maupun generasi mudanya maupun Nahdlatul Ulama maupun pondok-pondok pesantren, saya kira begitu. Satu ngabdi jajan. Baik, kalau Gus Wafi bagaimana? Ya, saya kira seandainya Mbah Kiai Wahab ini masih hidup, saya yakin beliau semangat untuk datang di muktamar. Semangat untuk datang di muktamar dan menyampaikan keprihatinannya akan kondisi NU hari ini ketika kita melihat para tokoh-tokohnya saling bertikai di tingkat elit bertikai dan sampai bisa dibaca oleh para Nahdliyin yang awam-awam. Ini sangat bertentangan dengan spiritnya Mbah Kiai Hasbullah untuk ketika mendirikan NU adalah mempersatukan para ulama-ulama yang saat itu belum bersatu dalam satu organisasi. Ketika dipersatukan untuk bersama-sama membangun NU dan melakukan gerakan-gerakan diniyah istimaiyah, maka ketika melihat kondisi hari ini seperti ini, saya kira Mbah Kiai Wahab akan prihatin dan saya yakin Mbah Kiai Wahab akan memaksa para tokoh-tokoh NU hari ini untuk bersatu dengan berpegang pada prinsip para muassis Nahdlatul Ulama dalam melaksanakan menggerakkan organisasi NU. Saya kira. Mungkin Baik. saya nama Mas. Boleh Bu Nyai, monggo. Ya, ya tadi saya sampaikan dan ditambahin Mas Wafi, semuanya itu saya tambahkan lagi. Ini harapan kita tentunya muktamar ini kalau beliau ada, nggak mungkin seperti itu NU itu kalau beliau ada.
NU akan tetap bagus, istiqomah dan berjuang. Nah ini beliau tentunya beliau sekarang ini prihatin dengan kondisi NU yang seperti itu. Mudah-mudahan muktamar ini nanti berjalan dengan baik, dengan penuh kebahagiaan, kebersamaan, persatuan kesatuannya utuh, dan bisa mengantarkan pemilihan Rois Am maupun ketua Muhtafidiyah itu dengan baik, dengan penuh dengan kekeluargaan. Itu yang diharapkan, karena ke depan NU harus terus berkembang, harus terus besar, dan terus mengabdikan diri untuk kepentingan bangsa negara agama ini, dan harus mendukung program-program yang baik pemerintah, bekerja sama, kolaborasi dengan pemerintah untuk menuju Indonesia yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Baik, Itu. terima kasih Bu Nyai, terima kasih Gus Wafi juga sudah hadir di Kopi Dharma hari ini. Terima kasih atas waktunya Bu Nyai dan juga Ya, Gus Wafi. sama-sama. Sampai Ya, nanti ketemu. kita ketemu di Pondok Pesantren di Bahrul Ulum ya, Nyai ya. Ya, nanti ketemu ya di Insya Allah. rumah Percepuan ya, kita ketemu. Insya Allah. Dan untuk pemirsa Ya, juga ya. terima kasih banyak sudah menyaksikan Kopi Dharma hari ini. Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama akan diadakan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang di tanggal 27 Agustus sampai dengan tanggal 31 Agustus. Kiai Haji Wahab Hasbullah memang telah wafat sejak lama, namun semangat dari beliau tetap masih kita pegang hingga hari ini. Saya Satria Pamungkas, terima kasih sudah menyaksikan Kopi Dharma hari ini. Kopdar bareng orang-orang pintar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini didukung oleh